Ku tahu hidupku berharga di matamu, segenap hidupku bersamamu. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami tahu tujuan hidup kami hanyalah untuk menyenangkan hati. Roh Kudus, kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah bagi kami saat ini Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. 2 minggu kita beribadah secara online di rumah-rumah. Dengan sangat rindu kami ingin bertemu dengan Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi karena situasi, dengan terpaksa kita bisa beribadah di rumah masing-masing. Tapi saya mau pesankan buat Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu sedang beribadah, berdoa di rumah, jangan itu mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku ada di situ. Kita mau memasuki Paskah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, iblis berpikir ketika dia menyalibkan Yesus di kayu salib, dia berpikir dia sudah menggagalkan rencana Tuhan. Tetapi ketika Yesus menyelesaikan peristiwa di kayu salib, menerima, dan dia mati di kayu salib, iblis terkejut luar biasa. Dia terkejut karena justru itulah kemenangan bagi Tuhan. Iblis berpikir dengan dia menutup gereja, tidak ibadah di gereja, pintu gereja tertutup. Dia tidak sadar bahwa gereja telah berpindah dari satu tempat menjadi ribuan tempat, jutaan tempat. Yang tadinya hanya ada 1-2 gereja di satu kota berkumpul memuliakan Tuhan, sekarang dalam satu kota, dalam satu desa, berubah ada gereja dengan cepat, ratusan gereja di mana memuliakan Tuhan. Yang tadinya di satu gereja hanya satu gereja orang memuji Tuhan, dan sekarang di setiap rumah puji-pujian bagi Tuhan Yesus kita dinaikkan setiap hari. Ini bukti kemenangan bagi saudara dan saya, dan Yesus Kristus sedang membawa gereja kepada kemenangan seperti gereja mula-mula. Doa dan harapan kami Bapak Ibu di rumah, tetap semangat memuliakan Tuhan. Yang tadinya bapak-bapak dan ibu yang tidak berfungsi untuk membimbing anak-anak untuk berdoa, hari ini ribuan, jutaan bapak-bapak sudah membimbing, bapak dan ibu, orang kedua orang tuanya membimbing anak-anaknya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang tadinya orang tua berjemaat biasa sekarang menjadi pemimpin di dalam gereja-gereja kecil di rumah masing-masing. Anak-anak bisa mendengar firman Tuhan dari orang tua yang tadinya biasa-biasa, sekarang orang tua menjadi orang yang luar biasa, mengajarkan anaknya membaca firman Tuhan, mengajarkan anaknya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Dan pagi hari ini saya menyampaikan renungan firman Tuhan buat saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan jemaat yang ada di rumah. Tema renungan pagi ini adalah penderitaan menyingkapkan isi hati kita. Tema firman Tuhan, penderitaan menyingkapkan isi hati kita. Penderitaan seringkali disebabkan oleh orang lain, namun penderitaan dapat menyingkapkan apa yang ada di dalam hati kita.
penderitaan justru membuktikan siapa sebenarnya diri kita. Kadang kita bertanya-tanya, kenapa sih harus ada penderitaan? Kan lebih enak kalau tidak ada penderitaan. Tapi firman Tuhan berkata 1 Petrus 1 ayat 7 dalam versi mudah dibaca VFD mengatakan begini. Mengalami kesulitan perlu untuk menguji kemurnian imanmu. Imanmu jauh lebih berharga daripada emas. Emas dapat rusak walaupun sudah dimurnikan dengan api. Kemurnian imanmu akan membawa pujian, kemuliaan dan hormat bagimu apabila Yesus Kristus menyatakan diri. Kemampuan untuk mengasihi, mengampuni, marah, iri hati dan kesombongan yang terpendam akan muncul ke permukaan didorong oleh penderitaan. Lewat penderitaan, karakter seseorang itu bisa terlihat. Kekuatan dan kelemahan hati tidak ditemukan ketika segalanya berjalan lancar. Ketika semua menjadi lancar, kekuatan seseorang atau kelemahan seseorang itu tidak kelihatan. Tetapi ketika api penderitaan dan pencobaan menguji karakter kita, seseorang itu bisa kelihatan siapa dia sebenarnya. Sebagaimana emas dan perak dimurnikan oleh api, dan sebagaimana batu bara butuh waktu dan tekanan untuk menjadi berlian, demikianlah hati manusia tersikap dan bahkan berkembang dalam tempan waktu dan situasi dan kondisi. Jadi kekuatan karakter tampak bukan ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, semua serba kecukupan, semua serba lengkap. Akan tetapi ketika sakit dan penderitaan datang menempa, kekuatan dan karakter seorang itu bisa terlihat, atau bisa saja orang itu akan hancur. Ketika pencobaan penderitaan datang, bisa saja orang itu hancur. Tetapi firman Tuhan mengizinkan penderitaan dan pencobaan agar kita muncul seperti emas yang murni. Ketika pencobaan sedang datang, apakah kita sedang tetap mengasihi Tuhan? Apakah kita mengatakan semua ini kemurahan Tuhan luar biasa ketika semua baik? Tetapi apakah kita bisa mengatakan ketika situasi tidak baik, masihkah kita mengatakan Tuhan itu baik? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Saudara, Tuhan melihat isi hati kita. Dalam situasi apapun, Tuhan melihat isi hati kita. Saya mau bacakan firman Tuhan dalam Roma pasal 5, Roma pasal 5 ayat yang 3 sampai yang ke-5. Saya baca dalam terjemahan Alkitab yang terbuka. Ayat 3 demikian firman Tuhan. Tidak hanya itu, kita juga bersukacita di dalam penderitaan yang kita alami, karena kita tahu bahwa penderitaan ini menghasilkan ketekunan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini mengatakan, penderitaan itu membuat orang jadi tekun.
Jadi mengapa Tuhan izinkan penderitaan terjadi? Supaya kita berubah menjadi orang yang biasa-biasa, menjadi luar biasa di hadapan Tuhan. Dari orang yang lemah menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Bahasa Indonesia masa kini mengatakan penderitaan itu membuat seseorang menjadi tekun. Karena ketekunan itu, Alkitab mengatakan, ayat 4 mengatakan, ketekunan menghasilkan karakter yang tahan uji. Ketika seseorang menghadapi masalah, dia lari. Tapi kalau kita diuji sama Tuhan, kalau kita tekun, Alkitab mengatakan orang yang tekun, ketekunan itu menghasilkan karakter yang tahan uji. Dan karakter yang tahan uji akan menghasilkan pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita bertubi-tubi menghadapi tekanan, masalah, persoalan, percayalah, Tuhan sedang ada di samping saudara, memberikan kekuatan buat saudara, supaya saudara dan saya menjadi seseorang yang memiliki karakter yang tahan uji. Karena karakter yang tahan uji itu akan menghasilkan pengharapan. Ayat yang kelima, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Amin. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua dan sampai 5 dalam terjemahan baru demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata, hendaklah kalian merasa beruntung jikalau Tuhan izinkan kamu masuk di dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dalam bahasa Indonesia saat ini ayat ketiga berkata, kalau kalian tetap percaya kepada Yesus saat mengalami cobaan, akibatnya ialah kalian menjadi tabah. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Ketika saudara dan saya ada dalam cobaan, pujian berkata, kekuatan dan penghiburan Tuhan memberikan buat saudara. Kalau kalian tetap percaya pada Yesus saat mengalami cobaan, akibatnya ialah kalian menjadi tabah. Ayat yang keempat berkata dalam Yakobus pasal yang pertama, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata, jagalah supaya ketabahanmu terus berkembang sampai kalian menjadi sempurna. Jadi ketika saudara sedang mengalami cobaan dan tekanan penderitaan, saudara bisa menyanyikan pujian kembali. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tuhan selalu memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita dalam situasi tertekan sama kita. Ayat yang terakhir 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 8 berkata, dalam ayat ini Alkitab yang terbuka mengatakan begini, ayat yang ke-6, dan inilah kamu sangat, dalam hal inilah kamu sangat bersukacita
sekalipun untuk sementara waktu, jika diperlukan, kamu harus menderita berbagai macam pencobaan. Setiap pencobaan yang Tuhan izinkan, Alkitab mengatakan jika diperlukan. Kalau pencobaan itu tidak diperlukan, Tuhan tidak akan izinkan pencobaan itu datang ke saudara dan saya. Tapi jika itu diperlukan, tujuannya cuma satu, supaya ketabahan kita berkembang sempurna sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang kami dengarkan pagi hari ini. Meteraikan firman-Mu bagi hati kami dan seluruh sidang jemaat yang mendengar firman ini. Kekuatan dan penghiburan Tuhan selalu berikan bagi kami di dalam situasi sulit yang kami hadapi. Dan hasilnya akan muncul kami menjadi orang-orang yang sempurna iman kami di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat pagi ini yang berdoa di rumah-rumah, yang membuat menswear keluarga hari ini. Tuhan berkatilah mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan jawab setiap doa dan pergumulan mereka. Tuhan lindungi mereka dari segala yang jahat, dari setiap virus-virus corona. Tuhan lindungi mereka dari setiap mara bahaya. Hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan buat si Butet, adiknya Adriel yang sedang ada di rumah sakit dan juga kematian. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan menjamah si Butet yang sedang berbaring, yang baru lahir Tuhan, masuk di dalam rumah sakit hari ini oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Si Butet ini disembuhkan oleh Tuhan, memulihkan juga kesehatan Mama Adrian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berdoa, bersyukur, haleluya.